untuk ya online terutama yang ada di bawah asosiasi kami, dan juga untuk periklanan digital yang ada di bawah asosiasi kami itu impact-nya itu langsung gitu, impact-nya itu direct. Yang tadi saya sebutkan ada potensi kerugian kalau iklan produk tembakau itu tiba-tiba dilarang sama sekali. Dan padahal di platform kami, di platform digital itu justru pengaturan iklan yang seperti diamanatkan di PP 109 menargetkan usia 18 plus itu sangat bisa dilakukan gitu. Justru di platform yang bisa sangat rigid untuk targeting, untuk apa namanya, memastikan bahwa audiensnya tidak terekspos ke anak di bawah umur, itu justru dilarang. Nah itu yang kami ingin diskusikan sebenarnya dengan pembuat regulasi. Apakah misalnya ini sebenarnya ada solusinya, kalau memang tujuannya adalah untuk menurunkan prevalensi perokok anak, dan itu kami sangat setuju, kami sangat mendukung tujuan tersebut. Namun mungkin proses dan cara bagaimana regulasi ini dibuat itu yang kami pertanyakan, dan tolong pertimbangkan juga dampak ke ekosistem industrinya, karena ketika iklan dilarang 100% di media online, maka ada ekosistem digital media dari periklanan digital yang akan terdampak signifikan, yaitu tadi dampak kerugian tersebut. Jadi buat kami itu akan sangat memberatkan Oke. karena kontribusinya signifikan. Oke, kalau ekosistem industri nanti terganggu, seperti tadi yang Anda katakan income tidak ada, kemudian berujung pada kerugian, apakah nantinya ini akan ada potensi PHK massal atau gulung tikar, Mas Dian? Untuk angka sebesar itu tentu, dan angka sebesar itu dan apa namanya, impact-nya itu langsung gitu ya. Ketika ini misalnya disahkan, berarti kami akan kehilangan revenue sebesar itu di tahun berikutnya gitu. Itu pasti akan berdampak pada operasional, pada ke bottom line di tiap-tiap perusahaan media atau digital advertising. Ketika itu berdampak pada operasional dan bottom line, maka tentu saja sebagai Ya. sebuah perusahaan Mhm. harus menyesuaikan cost dan lain-lain. Jadi Mhm. jawabannya iya, akan ada potensi penyesuaian cost, dan untuk perusahaan media itu cost terbesar adalah biaya karyawan. Jadi ada potensi ke sana juga ketika jumlahnya sebesar itu. Oke, ada kemungkinan besar potensi PHK massal atau gulung tikar di industri media ya, Pak Dian. Saya kan ke Pak Garindra. Pak Garindra, apakah hal ini juga Ya, akan berdampak sama adanya berujung PHK massal atau gulung tikar di industri vaporizer? tentu Mbak Sasa. Sangat-sangat berdampak. Jujur saja, sebelum RPP ini disahkan nanti, baru keluar draftnya saja sekarang, dari draftnya saja investasi sudah turun. Dari Berapa luar persen negeri dan penurunannya, juga Pak? dalam negeri. Saya rasa cukup banyak ya, mungkin sekitar 30% lebih, karena investor sudah khawatir. Sudah khawatir dengan adanya RPP ini, khawatir bahwa ini akan disahkan, jadi ada dari luar negeri yang ingin masuk menahan dulu, tidak jadi masuk, ada dari dalam negeri yang ingin meningkatkan investasinya juga menahan diri, karena melihat draft dari RPP ini. Jadi bahkan draft RPP ini sudah dimiliki oleh pengusaha-pengusaha toko elektronik di luar negeri. Nah ini yang kami khawatirkan, belum berlaku saja sudah mengkhawatirkan sekali buat kami, sudah ada penurunan. Bagaimana kalau nanti sudah berlaku gitu. Dan target cukai tahun ini pun sepertinya akan menurun. Dari mungkin salah satu sebabnya adalah RPP kesehatan ini. Oke, lalu seperti apa strategi-strategi yang akan dilakukan untuk mengantisipasi hal ini jika RPP kesehatan betul-betul akan segera diimplementasikan, Pak Dian? Tentu saja upaya-upaya mitigasi itu sedang didiskusikan di industri. Yang pasti jika RPP ini, kami bicara RPP khusus pasal yang mengatur iklan produk tembakau ya, bukan RPP keseluruhan. Jika RPP ini dijalankan, tentunya harus ada upaya-upaya mitigasi, dan yang pasti mencari ganti revenue sebesar itu tidak mudah,
kami harus mungkin membuat inovasi ya apa namanya usaha-usaha lebih, dan itu pastinya respon pertama lagi-lagi respon pertama dari perusahaan jika tiba-tiba kehilangan uang sebesar itu pasti memanage cost. Itu mitigasi yang paling make sense saat ini. Ya, namun kami masih sangat berharap diskusinya berjalan, diskusi dengan regulator berjalan sehingga tidak perlu terjadi ini dan ada solusinya gitu ya. Itu yang kami minta sebenarnya. Oke, saya akan ke Pak Garindra. Pak Garindra, inisiatif apa saja atau rencana apa yang akan dilakukan untuk mendukung upaya kesehatan masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnis? Ya, sebetulnya ini kita sudah lakukan sudah cukup lama. Artinya kami mensosialisasikan pelarangan penjualan terhadap anak di bawah usia 18 tahun. Nah, kami lakukan ini melalui media sosial juga secara offline dengan poster dan stiker yang terpampang jelas di pintu masuk setiap retail store yang ada yang merupakan member kami. Dan ini kami lakukan berulang-ulang. Juga kampanye anti narkoba, juga bahwa ini bukan untuk ibu hamil dan sebagainya dan lainnya gitu. Bahwa tanpa diminta kami secara industri itu sudah bersepakat bahwa produk ini harus tepat sasaran dan kami ingin diatur. Oleh sebab itu kampanye-kampanye yang positif sudah kami lakukan sejak 2015-2016 lalu dan terus berjalan sampai saat ini.